bahwasanya kata Nabi SAW, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Kata beliau, kalau salat berjamaah itu wajib, kata beliau, salat berjamaah itu wajib, kenapa salat sendiri dikasih pahala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang baru, pada bab yang baru. Bab ma jaa fi fadli sholatil jamaah. Bab yang berkaitan dengan keutamaan salat berjamaah. Di sini di sini Al-Imam Malik rahimahullah taala membawakan beberapa riwayat yang berkaitan dengan salat berjamaah. Berkata Imam Malik, An-Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرض ب27 درجة. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan pahala 27 derajat. Kemudian Imam Malik mengatakan, An Ibn Shihab, An Sa'id bin Musayyib, An Abi Hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. Dari Ibn Shihab, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat di antara kalian yang salat sendiri dengan pahala 25 derajat. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik rahimahullah taala membawakan dua hadis di dalam masalah keutamaan salat berjamaah. Hadis yang pertama datang dari hadis Abdullah bin Umar. Di sana dijelaskan bahwasanya salat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Hadis yang kedua adalah hadis Abi Hurairah. Di sana dijelaskan bahwasanya salat berjamaah itu pahalanya 25 derajat. Di sini ada dua hadis yang berselisih, yang berbeda tentang keutamaan salat berjamaah. Satu hadis mengatakan 27, satu hadis mengatakan pahalanya 25. Mana yang benar? Orang salat berjamaah itu pahalanya 25 derajat ataukah 27 derajat? Oleh karena itu terjadi khilaf di kalangan para ulama ketika mereka ingin mengkompromikan hadis-hadis ini. Dan perlu kita tahu, hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan salat berjamaah, semua hadis menyebutkan 25 derajat. Cuma hadis Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwasanya keutamaannya 27 derajat. Makanya terjadi banyak khilaf di kalangan para ulama. Di antara para ulama mengatakan bahwasanya dua hadis ini benar. Kedua hadis ini kedua-duanya sahih dari Nabi SAW. Apa yang menyebabkan berbeda? Sebagian ulama mengatakan menyebabkan berbeda adalah dilihat dari jauh dan dekatnya rumah. Sebagian ahli ilmu mengatakan rumahnya yang jauh mendatangi masjid
itu pahala jamaahnya 27 derajat. Rumahnya yang parak itu pahalanya 25 derajat. Tetapi pendapat ini pendapat kurang kuat. Kenapa? Ya, karena di hadis tersebut tidak membicarakan tentang masalah jarak. Yang kedua nanti menimbulkan mudarat. Uang kada mau lagi berhigaan dengan masjid sedikit pahalanya. Di Masjid Al-Faruq pada keluaran kena orang kenapa? Biar pahalanya ganar Ustaz. Yang kedua kata para ulama, perbedaan pahala ini disebabkan karena khusyuan. Orang yang khusyuk, karena orang di dalam sholat itu bertingkat-tingkat. Ada yang khusyuk, ada yang lebih khusyuk, ada yang tidak khusyuk sama sekali. Kata para ulama, orang yang khusyuknya sempurna, maka pahalanya 27 derajat. Tapi ketika orang itu sholatnya kurang sempurna khusyuknya, pahalanya 25 derajat. Tetapi ini juga tidak bisa kita katakan penafsiran ini benar. Karena di dalam hadis tersebut tidak berbicara tentang masalah khusyuk. Dan Nabi SAW mengatakan orang khusyuk 100% di dalam sholat itu susah. Ya. Separuhnya saja orang itu khusyuk itu luar biasa. Pian dari sembahyang maghrib 3 rakaat, 2 rakaat pian khusyuk, itu luar biasa benar. Yang ada adalah membaca Al-Fatihah aja, setelah itu kada khusyuk lagi. Ya. Maka kata ahlul ilm khusyuk itu susah. Orang khusyuk 100% di dalam sholat itu susah. Makanya penafsiran ini juga kurang kuat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini berkaitan dengan masbuk atau tidak masbuk. Yang masbuk itu pahalanya 25 derajat. Yang kada masbuk datang di awal, maka itu pahalanya 27 derajat. Dan ini juga penafsiran yang kurang kuat. Wallahu alam, ada sekitar 11 penafsiran ulama yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Di antara penafsiran ini yang paling kuat ada penafsiran yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya pertama-tama sholat berjamaah itu pahalanya 25 derajat. Pertama kali disyariatkan sholat berjamaah itu pahalanya 25 derajat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tambah keutamaan tersebut menjadi 27 derajat. Ya, ini bukan nasih dan mansukh, tetapi adalah fadl, keutamaan. Asalnya Allah syariatkan 25 derajat. Kemudian Allah tambah, karena agama Islam Allah senantiasa menambah terhadap apa yang Allah kehendaki dari perbuatan amal saleh. Maka kata Hafidz Ibnu Hajar, asalnya sholat berjamaah itu 25 derajat pahalanya. Kemudian Allah tambah pahala tersebut menjadi 27 derajat. Maka orang yang sholat berjamaah dengan benar, maka insya Allah dia mendapatkan pahala 27 derajat. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah. Taib. Apa yang dimaksud dengan salat berjamaah? Apakah yang dimaksud dengan salat berjamaah di sini adalah berjamaah di rumah ataukah berjamaah di masjid atau seperti apa yang dimaksudkan? Kapan seseorang itu dikatakan dia salat berjamaah? Kadang kita lihat ada sebagian orang itu berjamaah di kantor bareng-bareng, berjamaah di dalam perusahaan, bareng-bareng. Apakah dikatakan dia masuk di dalam hadis ini? Maka para ulama di sini ada 2 pendapat. Pendapat pertama, yang dimasukkan berjamaah di sini, adalah mutlaqul jamaah. Berjamaah di mana saja, di rumah sholat bersama keluarga, di kantor sholat bersama orang, maka dia mendapatkan pahala 27 derajat. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksudkan berjamaah di sini adalah berjamaah di masjid atau di musalla atau di langgar. Tempat-tempat yang dikhususkan untuk salat. Disitulah dia mendapatkan pahala 27 derajat. Apa dalilnya? Adalah hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah, salatul rajul fil jamaah tudha'af ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fa. Kata Nabi SAW, salatnya seorang laki-laki di dalam berjamaah maka dilipat gandakan daripada salatnya di rumahnya, di pasarnya sebanyak 25 derajat. Di sini Nabi SAW membandingkan salat berjamaah ini dengan apa? Salat dia secara di rumah atau salat dia dengan di pasar, menunjukkan yang dimaksudkan berjamaah di sini adalah berjamaah di
masjid. Sehingga orang kalau berjamaah di rumahnya misalnya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan hadis ini. Hadis ini mengkhususkan ada berjamaah di masjid, di langgar ataukah di musalla. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita salat di rumah karena udzur syar'i, akibat sakit misalnya, apakah kita mendapatkan pahala salat berjamaah ketika kita salat sendiri di rumah, yang mana kebiasaan kita salat berjamaah di masjid? Terjadi khilaf juga dalam masalah ini. Pendapat yang paling benar wallahu taala alam, maka dia diganjar mendapatkan pahala seperti salat berjamaah berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dari hadis Abi Musa radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza marida al-'abdu aw safar kutibat lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya seorang hamba sakit atau dia sedang safar, maka dia ditulis sebagaimana dia beramal di waktu mukim dan lagi sehat. Maka dia dicatat pahala demikian. Maka insya Allah kalau seandainya orang itu sakit, maka dia dicatat seperti orang yang sholat bersama imam, melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah fadilah jamaah yang disebutkan di dalam hadis ini mencakup wanita? Kalau laki-laki jelas, laki-laki wajib sholat berjamaah. Tetapi wanita, kalau dia sholat di masjid, apakah dia mendapatkan pahala 27 derajat? Ataukah pahala ini hanya khusus bagi laki-laki saja? Dan di sini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat sebagian fuqaha Syafi'iyah wal Hanabilah, dan juga pendapat Imam Ibnu Hazm Al-Zahiriyah, mereka mengatakan bahwasanya fadilah ini mencakup laki-laki dan wanita. Ya. Kenapa? Karena hadisnya sifatnya umum. Kata Nabi, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi. Kata Nabi sallam, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Maka kata mereka, hadis ini mencakup semuanya. Nabi tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita. Maka wanita kata mereka mendapatkan pahala 27 derajat ketika dia salat berjamaah. Pendapat yang kedua, pendapat Abu Hanifah, madhab Hanafi dan madhab Maliki, bahwasanya wanita tidak masuk di dalam hadis ini. Kenapa kata mereka? Karena ada hadis yang menafsirkan hadis ini secara khusus, yaitu hadis Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, salatul rajuli. Kata Nabi, salatnya laki-laki fil jamaah, di dalam berjamaah. Tudha'ab ala salati fi baiti wa fi suqi 25 di'fa. Kata Nabi SAW, salatnya laki-laki berjamaah itu dilipat gandakan daripada salatnya di rumah. Nabi SAW mengkhususkan pahala ini laki-laki, tidak wanita. Dijawab oleh sebagian ulama bahwasanya kadang di dalam hadis atau di dalam Al-Quran digunakan istilah laki-laki tapi mencakup laki-laki dengan wanita. Wallahu a'lam, ini ada dua pendapat yang sangat kuat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Apakah wanita mendapatkan keutamaan ketika dia sholat berjamaah di masjid? Tetapi yang jelas ulama sepakat bahwasanya wanita itu sholat terbaiknya adalah sholat di rumahnya, dan sebagus-bagusnya adalah sholat di dalam kamarnya. Tetapi bisa jadi di masjid itu menjadi lebih baik bagi dia ketika di situ dia mendapatkan pertama kekhusyuan di dalam sholat, dia bisa menjaga sholatnya, kemudian di situ dia mendapat tambahan ilmu dan semisalnya. Bisa jadi ini lebih baik bagi dia ketimbang dia sholat di rumah yang mana dia melalaikan misalnya waktu sholat, dia tidak jaga, bahkan mungkin dia tidak bisa menuntut ilmu misalnya ketika dia berada di rumahnya. Bisa jadi keadaan dia ke masjid itu lebih baik ketimbang keadaan dia berada di rumah, karena ada hal-hal yang menjadikan dia lebih utama. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan sebuah jamaah itu dikatakan?
Kapan minimal dikatakan orang itu melaksanakan sholat berjamaah? Atau berapa jumlah orang melaksanakan sholat berjamaah? Apakah berjamaah itu ada jumlah orangnya? Ataukah tidak ada jumlah orangnya? Taib. Orang sholat berduaan. Apakah di situ dikatakan sholat berjamaah? Karena ada sebagian langgar itu hidup kada mau, mati kada mau, ya. Yang azan itu, yang imam itu, yang imam ini ragu-ragu, adakah imam makmumnya kededakah? Ya, kadang berduaan aja kadang-kadang. Kadang ada sebagian musalla imamnya azan, qomatnya di tempat lain dia, sholatnya di tempat lain. Ya, kenapa? Karena kan ada jamaahnya. Taib. Kapan dikatakan jamaah? Kapan berapa minimal sebuah sholat itu dikatakan dia sholat berjamaah? Para ulama mengatakan minimal dikatakan sholat berjamaah itu adalah 2 orang. Minimal dikatakan sholat berjamaah itu adalah dua orang. Kata Nabi SAW kepada Malik bin Al-Huwairis, kata beliau, "Idza hadratus shalah fa'adzina wa aqima summa liya'ummukuma akbarukuma." Kata Nabi SAW, jika telah datang waktu salat, wahai Malik bin Al-Huwairis, maka hendaklah adzan salah satu kamu. Dan hendaklah qomat salah satu di antara kalian berdua. Dan hendaklah yang mengimaminya adalah di antara kalian berdua adalah orang yang paling besar. Paling besar dari sisi usia. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan sholat berjamaah itu boleh dilakukan hanya 2 orang. Jamaah imam dengan makmum. Maka kalau ada imam dan makmum, maka itu cukup melaksanakan sholat berjamaah. Maka minimal sholat berjamaah itu 2 orang. Kalau 1 orang ya Pak Ustaz, ini lain sholat berjamaah namanya. Sholat munfarid. Ini sholat sendiri. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum sholat berjamaah? Apa hukumnya seseorang itu sholat berjamaah? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pendapat di dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Ya, sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau berada di antara mereka, fa aqamta lahumus shalah, dan engkau mendirikan salat, ya, maka hendak ada sekelompok orang yang salat bersama kamu. Ayat ini turun di saat di dalam sholatul khauf, sholat peperangan, dalam kondisi takut. Kalau dalam kondisi takut saja di dalam peperangan, jadi sholatul khauf itu adalah sholat berhadap-hadapan dengan musuh. Musuhnya belum menyerang, tapi musuh di hadapan kita, ya, atau musuh bersiaga di hadapan kita. Datang waktu sholat, ya, maka disuruh kita melaksanakan sholatul khauf dan disuruh berjamaah. Padahal waktu peperangan, ya, waktu mau menyerang. Kalau saja dalam kondisi takut disuruh sholat berjamaah, bagaimana dengan kondisi aman? Yang kadang ada peperangan lawan bini aja di rumah. Iya. Maka dia wajib sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, di antara dalil yang mengatakan wajibnya sholat berjamaah adalah hadis Abdullah ibni Ummi Maktum yang mengatakan bahwasanya beliau datang kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, innahu laysa liqaidun yaquduni ilal masjid. Hal fatajidu li ruhsatan an usalliya fi baiti. Kata Abdullah bin Maktum, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini tidak memiliki penuntun yang menuntunku ke masjid. Adakah rukhsah? Adakah keringanan bagiku ini wahai Rasulullah untuk salat di rumah? Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ketika Abdullah bin Maktum tersebut, ya, bertanya demikian, Nabi mengatakan, hal tasma hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Wahai Abdullah bin Maktum, kata Nabi, apakah engkau mendengar suruhan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah? Kemudian kata Abdullah bin Maktum, iya, saya mendengar wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi, fa'ajib, maka penuhilah suruhan tersebut.
Maka kata para ulama, ini menunjukkan Abdullah bin Umi Maktum, orang yang buta, tidak ada yang menuntun dia ke masjid. Tetap diwajibkan sholat berjamaah oleh Nabi SAW. Bahkan di sebagian uzur yang beliau sebutkan, disebutkan dalam Musnad Ahmad, beliau mengatakan sya'i'ud dar, rumahku jauh wahai Rasulullah. Dalam sebagian riwayat, wahai Rasulullah, bahwasanya ada sail, ada banjir yang menghalangiku dan menghalangi ke Masjid Nabawi. Ya, ada banjir. Dalam sebagian riwayat juga disebutkan, wahai Rasulullah, sesungguhnya di kota Madinah ini banyak pohon-pohon kurma yang susah aku berjalan. Karena orang buta kalau banyak pohon bisa tergepak kalau berjalan. Ya, dia menghalangi dia sampai ke masjid. Maka Nabi SAW tidak mengasih rukhsah. Bagaimana dengan orang yang bisa melihat? Bagaimana dengan orang yang tidak buta, yang punya kendaraan, rumah di samping masjid, kada datang ke masjid, ya, maka disiram, ya, disiram pakai air, ya, orangnya, atau ditembak pakai tembakan banyu, ya. Kenapa? Ya, orang yang buta saja disuruh datang ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah. Ya. Bagaimana dengan orang yang bisa melihat? Tentu wajib lagi mereka datang. Tetapi ada sebagian orang yang berdalil membantah hadis Abdullah bin Maktum ini dengan hadis Itban ibn Malik. Itban ibn Malik juga orang yang buta. Beliau sahabat Nabi juga buta. Dan uniknya rumah Itban dekat dengan rumah Abdullah bin Maktum, berada dekat di arah Kuba. Berada dekat di arah Kuba. Sama-sama. Tetapi Nabi SAW ketika Itban ibn Malik minta salat di rumah, diizinkan oleh Nabi. Abdullah bin Maktum tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Ini yang menjadikan sebagian fuqaha, ya, mereka bingung bagaimana menggabungkan dua hadis ini. Itban rumahnya sama dengan rumah Abdullah bin Maktum. Tidak terlalu jauh, sama. Jarak antara rumah Itban ibn Malik dengan rumah Abdullah bin Maktum sama. Dekat di area, dekat dengan ke arah Kuba. Tetapi Itban diizinkan, bahkan Nabi sholat di rumahnya, ya, sholat di Itban tersebut berjamaah. Abdullah bin Maktum tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Maka kata para ulama sebabnya adalah walaupun banyak fuqaha mengatakan bahwasanya Abdullah bin Maktum ini sudah terbiasa. Ya, dia sudah. Sedangkan Itban ibn Malik ini butanya tidak dari awal, artinya buta di waktu tua. Sehingga orang buta di waktu tua beda dengan orang buta sejak lahir. Kalau buta sejak lahir dia sudah terbiasa kemana-mana, tahu dia jalan. Jangankan itu tukang cukur aja mencukur kadar rata, tahunya kadar rata ini. Maka beda dengan orang yang buta baru. Ya, kata mereka Itban ini butanya tua, di waktu tua. Abdullah bin Maktum sejak lahir dia buta. Sehingga Nabi membedakan dua hukum tersebut. Tetapi ini juga kurang tepat. Yang benar adalah Itban ibni Malik rahimahullah radhiyallahu taala anhu, beliau tidak mendengarkan azan. Tidak terdengar azan di rumah beliau. Sedangkan Abdullah ibni Umi Maktum terdengar azan di rumahnya. Inilah sebab kenapa Nabi mengizinkan Itban, karena tidak terdengar seruan azan. Makanya Nabi ketika bertanya kepada Abdullah bin Maktum, apakah engkau mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Kata Abdullah bin Maktum, saya mendengar wahai Rasulullah. Makanya Nabi menyuruh datang ke masjid. Karena jarak semacam itu, jarak memungkinkan dia sholat berjamaah. Karena waktu mendengar azan. Maka ini kata para ulama dalil yang menjelaskan tentang wajibnya sholat berjamaah. Kemudian juga di antara dalil yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah adalah perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Mereka mengatakan, ya, kata beliau, wa ma yatakhallafa anil jamaah illa munafiq ma'lumun nifaq. Kata beliau, tidak ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali seorang munafik diketahui kenifakannya. Subhanallah. Seorang munafik diketahui kenifakannya. Kata beliau, waqad kana yu'tar birrajuli yuhada bainar rajulain hatta yuqamu fis shaff. Kata beliau, dulu sahabat itu kalau orang sakit itu dipopoh oleh dua orang. Didatangkan ke saf, diapit oleh dua orang. Iya. Saking sahabat itu mendatangi sholat berjamaah. Coba pian datangi orang sakit garing, pian bawa ke masjid hamuk ini bolulung. Ya, untuk sholat berjamaah. Zaman dahulu, ya orang yang sakit itu dibawa. Ya.
Dipopoh, dia tidak bisa, saking mereka meyakini wajibnya sholat berjamaah, padahal itu uzur. Makanya mereka mengatakan, kata Abdul Mas'ud, tidak ada orang yang menyelisih dari sholat berjamaah, meninggalkan sholat berjamaah, kecuali orang munafik diketahui kenifakannya. Ya. Maka ini khatir, ya. Ini sangat bahaya sekali. Ya, disifati dengan sifat kenifakan. Dan ini ya pendapat yang mengatakan wajib sholat berjamaah ini adalah pendapatnya mazhab Hambali dan juga pendapatnya kebanyakan ulama Hanafiyah dan juga pendapatnya ya sebagian fuqaha Syafi'iyah. Sebetulnya yang berpendapat wajibnya sholat berjamaah ini jumhur ulama. Sebetulnya kalau dilihat itu sebetulnya pendapat jumhur. Ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Dan ini mazhabnya Imam Malik. Imam Malik melihat sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Apa dalil beliau? Dalil beliau hadis yang kita bacakan ini. Bahwasanya kata Nabi SAW, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Kata beliau, kalau sholat berjamaah itu wajib, kata beliau, sholat berjamaah itu wajib, kenapa sholat sendiri dikasih pahala? Kalau sholat sendiri kada boleh, seharusnya kan dapat pahala. Tetapi kalau sholat sendiri dapat pahala, berarti kada wajib dong sholat berjamaah. Iya. Seharusnya tidak dapat pahala. Ini dalil yang sangat kuat. Pian mengubahkah pendapat pian? Pendalilan ini sebetulnya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena tidak mesti mufadalah perbandingan itu antara sesuatu yang batil atau yang tidak. Kadang tidak mesti perbandingan itu antara sesuatu yang afdal dengan tidak afdal. Kadang perbandingan itu datang dari sesuatu yang batil dan sesuatu yang hak. Kadang perbandingan itu datang dari sesuatu yang masalah kufur dan masalah Islam. Datang perbandingan. Di antara bentuknya, Allah menyebutkan. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah mengatakan, kata Allah, Ya ayuhalladzina aman, idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah, fas'au ila dzikrillah, wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jika disuruh untuk panggilan salat Jumat, bersegera, kata Allah, datang. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Kemudian apa yang Allah tutup ayat tersebut? Dzalikum khairul lakum. Meninggalkan jual beli itu lebih baik daripada berjual beli. Apakah mafhum ayat ini berjual beli di hari Jumat boleh? Kada boleh, kada sah malahan. Tapi Allah katakan meninggalkan jual beli itu lebih baik. Datang ini perbandingan antara meninggalkan jual beli dengan jual beli di hari Jumat. Kata Allah meninggalkan jual beli itu lebih baik. Bukan dipahami, ulama sepakat, tidak ada memahami berjual beli di hari Jumat itu kada apa-apa. Kada ada yang memahami demikian. Bahkan berdosa, bahkan kalau terjadi jual belinya tidak sah. Iya. Di hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, salatul qaimi afdalu min salatil qaid. Kemudian kata Nabi SAW, wa man shalla qaidan falahu nisfi ajrul qaim. Kata Nabi, salat berdiri itu lebih utama daripada salat duduk. Dan barang siapa salat duduk itu separuh daripada salat berdiri. Apakah di dalam salat kita ketika salat kita boleh salat itu dengan duduk? Kada boleh. Kalau ada orang sigar bugar salat dalam kondisi duduk, salatnya kada sah. Tapi di sini Nabi ingin membandingkan antara pahala orang salat berdiri dengan salat duduk. Ya, bukan membicarakan tentang masalah sah atau tidak sahnya. Sama di dalam hadis ini. Rasulullah SAW ingin mengatakan bahwasanya, kata beliau, bahwasanya di dalam hadis ini mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu lebih utama dengan pahala 27 derajat. Bukan membahas tentang masalah wajib atau tidak wajib, tapi ingin membahas tentang dari sisi pahala. Ya. Sehingga tidak mesti perbandingan itu antara yang afdal dengan tidak afdal. Kadang perbandingan itu antara yang benar dan salah. Kadang perbandingan itu antara Islam dan kekufuran. Maka kalau kita lihat di ayat Al-Qur'an banyak. Ketika Allah mengatakan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, maka aku tunjukkan kalian perdagangan yang kalian tidak pernah merugi, yang kalian akan diselamatkan dari azab yang sangat pedih. Apa itu perdagangan tersebut? Kata Allah, beriman kepada Allah ya dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Allah tutup apa? Dzalikum khairul lakum. Itu lebih baik. Apakah berarti orang kada beriman itu boleh aja? Ya, kata Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya itu lebih baik. Bukan berarti beriman kepada Allah dan Rasul, bukan berarti orang tidak beriman kepada Allah dan Rasul itu boleh, tidak. Tapi ini perbandingan antara kufur dan Islam. Ya. Sehingga kaidah yang mengatakan perbandingan itu selalu antara yang afdal dengan yang tidak afdal itu keliru. Ya, ketika mereka beristinbat dengan hadis ini, perbandingan antara afdal dengan tidak afdal itu keliru. Taib. Kemudian di antara ada antara juga dalil yang dikemukakan oleh Imam Malik rahimahullah taala selain hadis Abdullah bin Umar ini, beliau Nabi SAW tidak mengingkari. Ada dua orang sahabat ketika di Mina, dua orang sahabat ini dia ketika hadir di masjid tidak salat. Kemudian setelah selesai salat Nabi mengatakan, ma ma'anakum ma antu salliya ma'ana. Kata Nabi, apa gerangan kalian tidak mau salat bersama kami? Kemudian dua orang sahabat ini mengatakan, qad shallaina fi rihalina ya Rasulullah. Kami sudah salat di tempat kami, artinya di tenda kami. Di sini kata Imam Malik, Nabi SAW tidak mengingkari. Kalau salat berjamaah itu wajib, niscaya Nabi SAW mengingkari, kenapa kalian salat di tenda kalian? Kenapa tidak salat bersama kami di Masjidil Khair? Maka para ulama menjawab, bukan Nabi SAW tidak mengingkari, bisa jadi orang itu sholat berjamaah di tempat lain, karena dia dalam kondisi haji. Dia dalam kondisi haji, bisa jadi dia sholat berjamaah di tendanya dia, karena itu kondisi haji, orang kondisi safar. Ya. Maka kata para ulama, di situ bukan tidak ada pengingkaran, tetapi kita tidak tahu, bisa jadi Nabi mengetahui orang ini sudah sholat secara berjamaah di tempatnya. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pendapat yang ketiga, dan ini pendapat Imam Syafi'i tentang salat berjamaah, saya sengaja merincikan masalah ini karena ini penting ya, tentang salat berjamaah ini. Karena banyak di masyarakat kita masih berkeyakinan salat berjamaah itu tidak wajib. Ya. Pendapat yang ketiga mengatakan salat berjamaah itu, dan ini pendapat mazhab Syafi'i, salat berjamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau dikerjakan oleh sebagian orang, jatuh kewajiban ini atas orang lain. Ya. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kata Nabi dalam hadis Abi Darda, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salah illa qad istahwadha alaihim asy-syaitan fa 'alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Yang artinya kata Nabi SAW, tidaklah 3 orang di suatu desa atau di suatu kampung la tuqamu fihimus shalah. 3 orang ini tidak didirikan pada mereka itu salat kecuali syaitan menguasai mereka. Kecuali syaitan menguasai mereka. Maka hendaklah mereka itu bil jamaah, hendaklah mereka itu selalu dalam kondisi berjamaah. Kenapa? Kata Nabi SAW, sesungguhnya serigala itu selalu memakan dari kambing yang terpisah dari gerombolannya. Ya, serigala itu kalau dia menerkam, yang ditekam itu adalah yang terpisah. Maka syaitan itu mengincar orang yang terpisah. Ya, maka hati-hati duduk-duduk yang terpisah di buncuk-buncuk. Maka bisa jadi incaran. Ya. Maka syaitan itu selalu dia mengincar orang-orang yang terpisah. Ya. Terpisah dari gerombolannya. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berdalil dengan hadis ini tentang bahwasanya salat berjamaah itu fardu kifayah. Bagaimana pendalilannya? Kata beliau, hadis ini ancaman bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah karena dikuasai oleh syaitan.
Kemudian kata beliau, itu menunjukkan wajibnya, fardunya. Tapi dari mana fardu kifayahnya? Perkataan Nabi, la tuqamu fihim. Artinya la tuqamu fihim itu salah satu di antara mereka hendaknya mendirikan. Kalau menginginkan semuanya mendirikan, maka Nabi akan mengatakan la yuqimun. Tidak mendirikan, la yuqimun. Tetapi Nabi mengatakan la tuqamu fihim. Maka ini kata Imam Syafi'i menunjukkan ya tentang bahwasanya salat berjamaah itu fardu kifayah. Para ulama mengatakan pendalilan semacam ini juga kurang kuat. Kenapa kata mereka? Karena maksud dari hadis tersebut adalah salat berjamaah ya tanpa ada syarat sama sekali. Ya. Ya. Kata para ulama ya bahwasanya salat yang dimasukkan dalam hadis tersebut adalah salat berjamaah. Salat berjamaah yang tidak ada persyaratan sama sekali. Kata Nabi, la tuqamu fihim. Ya. Yang mana mereka tidak mendirikan salat berjamaah. Bukan masalahnya salah satu di antara mereka mendirikan salat berjamaah, tidak. Tapi mafhum dari hadis itu adalah siapa saja yang tidak mendirikan salat berjamaah, maka dia akan dikuasai oleh syaitan, siapapun dia. Ya. Bukan masalahnya kalau ada sebagian orang mendirikan salat berjamaah, maka dia tidak dikuasai oleh syaitan, bukan itu. Tapi maksud dari hadis tersebut siapa saja yang tidak mendirikan salat berjamaah, maka dia akan dikuasai oleh syaitan. Kemudian pendapat yang keempat ya, dan ini pendapat madhab Zahiriyah, dan ini pendapat yang paling keras dalam masalah ini. Beliau mengatakan bahwasanya tidak sah kalau tidak salat berjamaah. Bayangkan. Tidak sah kalau tidak salat berjamaah. Artinya orang itu kalau salat sendiri tidak sah. Tidak sah salatnya. Apa dalil beliau? Beliau berdalil dengan hadis Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa min udhrin. Kata Nabi, barang siapa yang mendengar suruhan azan, kemudian tidak dia penuhi suruhan tersebut, tidak ada salat baginya. Artinya tidak sah salatnya. Tetapi sayangnya hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Wallahu ta'ala alam, dari semua pendalilan tadi, pendapat yang mengatakan salat berjamaah itu hukumnya wajibul ain, wajib aini, itu pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Oleh karenanya hendaknya seorang muslim ya, dan ini banyak khususnya di negara kita ini, banyak masih sebagian masyarakat itu memandang salat berjamaah itu hukumnya sunnah. Maka kita lihat kadang-kadang itu miris ya, melihat di langgar, di musalla, padahal kampungnya padat penduduk, tapi yang sembahyang kadang 2 ikung, 3 ikung, 5 ikung ya. Nah, ini kenapa? Karena keyakinan bahwasanya salat berjamaah itu tidak wajib ya. Justru kita kadang ini terbalik-balik. Salat yang kada wajib bahkan tidak dianjurkan ramai masjid. Hibak masjid. Salat yang disuruh wajib untuk dilaksanakan sedikit yang mendatangi masjid. Nah kan ini keliru. Iya. Makanya kata para ulama, orang itu kalau mencukupkan dengan hadis-hadis yang sahih, dengan amalan-amalan yang sahih saja, kada sanggup ini. Ya kada sanggup. Maka orang zaman sekarang terbalik. Hadis-hadis sahih belum kada kawa diamalkan, masih berhujjah. Hadis dhaif boleh aja diamalkan seteh dan fadhil amal. Yang sahih kada diamalkannya. Yang sahih tidak dia amalkan. Masih berdalil, kalau nya berkata itu mengamalkan semua hadis sahih, mungkin masih bisa kita kada Bapak, nya mengamalkan semua hadis yang sahih. Yang sahih kada diamalkan. Iya. Mengambil hadis-hadis yang lemah. Iya. Maka ini keliru. Ya, ini pandangan yang salah sebetulnya, yang menganggap bahwasanya mengamalkan hadis lemah sedangkan hadis yang sahih tidak dia amalkan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Berkata Imam Malik, an Abi Zinad, anil A'raj, an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Walladhi nafsi biyadihi, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtab, summa amura bis-salah ay yunada biha." ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم
annahu yajidu adman saminan aw mirmataini hasanatain la syahida al-isya. Dari Abi Zinad, dari A'raj, dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jiwaku berada di tangannya, hampir saja kata Nabi sallallahu, aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku menyuruh salat ya untuk dikumandangkan azan. Kemudian aku menyuruh seseorang mengimami manusia. Kemudian saya pergi kata Nabi kepada orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Fuharriqu alaihim buyutahum. Maka akan saya bakar rumah-rumah mereka. Walladzi nafsi biyadih, yang mana jiwaku berada di tangannya. Kalau seandainya salah satu di antara mereka mengetahui ada daging yang gemuk, ya, daging yang tulang yang banyak dagingnya, atau daging yang berada di dua kuku kambing yang bagus, la syahidal isya, niscaya mereka akan menyaksikan salat isya berjamaah. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan juga dalil pendapat para ulama yang mengatakan wajibnya salat berjamaah. Kenapa? Karena kata mereka, Nabi SAW pengen membakar rumah orang yang meninggalkan salat berjamaah. Kalau saat ini salat berjamaah tidak wajib, kenapa Nabi ingin membakar? Ini menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah. Tetapi pendalilan para ulama yang mengatakan hadis ini wajib, tentang wajibnya salat berjamaah dibantah oleh sebagian fuqaha, atau yang disebut dengan i'tiradat, ya sanggahan, ya. Dan ini yang disebut dengan menyanggah pendalilan dengan dalil itu sendiri. Jadi para fuqaha yang menganggap bahwasanya salat berjamaah itu tidak wajib, mereka menyanggah pendalilan hadis ini dengan pendalilan dalam hadis itu sendiri. Di antara sanggahan mereka bahwasanya kalau seandainya salat berjamaah itu wajib, kenapa tidak jadi Nabi bakar? Ya, Nabi meninggalkan membakar rumah menunjukkan kata mereka tidak wajib salat berjamaah. Nabi SAW apakah membakar rumah orang tersebut? Tidak dibakar oleh Nabi. Tapi kata Nabi, saya berkeinginan, tapi tidak dibakar oleh Nabi. Ketika Nabi meninggalkan tidak membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah, maka menunjukkan salat berjamaah itu tidak wajib. Tetapi dibantah oleh para ulama. Nabi sebetulnya ingin membakar, tapi Nabi meninggalkan, ya, bahwasanya Nabi meninggalkan membakar rumah tersebut karena apa? Disebutkan dalam hadis lain, karena adanya anak kecil di rumah tersebut, karena adanya wanita dalam rumah tersebut. Makanya Nabi tidak membakarnya. Yang kedua kata mereka, sanggahan mereka, hadis ini berbicara tentang masalah orang munafikin. Ya, karena disebutkan dalam hadis tersebut, di akhir tersebut, sungguh salat yang paling berat bagi orang munafikin adalah salat isya. Salat isya. Maka hadis ini tertuju kepada orang munafikin, bukan tertuju pada orang muslim. Maka jawabannya adalah, kalau hadis ini tertuju pada orang munafikin, Nabi SAW tidak boleh menghukum orang munafik berdasarkan kenifakannya. Karena orang munafik itu orang yang menyembunyikan kekufuran di dalam batinnya, menampakkan Islam di luarnya. Makanya Nabi tahu orang-orang munafikin, tapi Nabi tidak menghukum orang munafikin karena Nabi bermuamalah secara zahir. Dan ya, maka Nabi SAW tidak akan pernah menghukum orang munafik apa yang di kekufuran yang mereka simpan di dalam hati mereka. Sehingga keliru kalau seandainya hukuman ini tertuju kepada orang munafik karena kemunafikannya. Karena orang munafik berdasarkan kemunafikannya tidak dihukum di dalam Islam di dunia ini, tapi nanti dihukum di akhirat. Kemudian sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah orang yang tidak berjamaah sama sekali. Ya, kata mereka yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah orang yang tidak berjamaah di masjid. Ya, orang yang tidak berjamaah di masjid. Adapun orang yang berjamaah di rumah dan istrinya, maka tidak terkena di dalam hadis ini. Ya. Sehingga kata mereka, kalau berjamaah di rumah itu boleh. Berjamaah di rumah dengan istri, maka tidak terkena dengan hadis ini. Tapi kita katakan, di hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya di situ berjamaah di rumah boleh.
Karena illah di hadis ini adalah kata Nabi, dia tidak hadir ke masjid. Ya, walaupun dia berjamaah di rumah, tetap Nabi mau membakar karena dia tidak hadir di masjid. Dan Nabi tidak merinci ketika mau mendatangi, Nabi tidak merinci ikam salat berjamaah kata dia di rumah. Kadang dirinci oleh Nabi SAW. Tetapi kata Nabi, saya ingin bakar rumah mereka tanpa dirinci. Ketika Nabi tidak merinci sesuatu, itu menunjukkan hukumnya sama. Baik dia salat berjamaah di rumah ataukah tidak, tetap dia terkena hukum oleh Nabi SAW. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya dimasukkan dalam hadis ini adalah mereka yang meninggalkan sholat Jumat. Karena dalam sebagian riwayat itakhallaf an sholatil jumu'ah. Maka kalau sholat jamaah kata mereka tidak masuk di dalam hadis ini. Maka kita katakan sebagian riwayat juga menunjukkan sholat berjamaah. Bukan hanya sholat Jumat saja. Dan terakhir mereka menyanggah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah orang yang tidak pernah sembahyang. Kata Ukhalib di sini adalah orang yang tidak pernah sembahyang. Itu yang mau dibakar oleh Nabi rumahnya. Kalau orang sembahyang aja di rumah kada dibakar kata mereka. Tetapi kita katakan ya di dalam hadis ini tidak ada Nabi merinci apakah dia sembahyangnya berjamaah atau kada pernah sembahyang sekali ataukah sembahyangnya di rumah, tidak dirinci oleh Nabi. Selama dia berada di rumah, tidak pergi ke masjid, Nabi berkeinginan untuk membakar rumahnya. Dan ini menunjukkan kata para ulama wajibnya sholat berjamaah. Oleh karena itu dalil-dalil yang mengatakan wajibnya sholat berjamaah itu dalilnya sangat kuat sekali dari sisi pendalilan. Maka penting kita mengingatkan di sana kita, anak kita tentang wajibnya sholat berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ya. Baik, tafadhal. Bismillah. Ustadz, apakah bisa orang biasa mencapai kekhusyuan 100% dalam sholatnya? Dan kalau bisa bagaimana caranya? Jazakallah khairan. Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Maka Nabi SAW ya ketika menjelaskannya, ada orang itu sholat kata Nabi SAW, sholat itu ya 1/5-nya khusyuk, ada yang 1/4-nya, 1/3-nya, ada yang setengahnya kata Nabi SAW. Ini menunjukkan setelah Nabi mengatakan setengahnya ya, itu menunjukkan bahwasanya orang yang khusyuk di atas itu susah. Tetapi apakah ada orang yang khusyuk 100%? Mungkin ada. Ya mungkin ada, wallahu a'lam. Tapi menunjukkan orang yang khusyuk 100% itu susah. Ya dari awal sholat sampai akhir sholat, fokus pikirannya untuk sholat. Kalau adakah? Mungkin ada. Ya, tetapi itu adalah sesuatu yang berat. Terus bagaimana cara mendatangkan khusyuan di dalam sholat? Cara mendatangkan khusyuan di dalam sholat sebetulnya banyak. Salah satunya adalah bersegera mendatangi sholat. Bersegera mendatangi sholat itu membantu khusyuan di dalam sholat. Kenapa? Karena orang yang datang segera dalam sholat, dia melakukan banyak hal. Pertama, dia bisa sholat sunnah. Kemudian di situ dia berdoa. Maka hatinya menjadi tenang. Ya, sholat sunnah ini ibaratnya itu pemanasan untuk sholat wajib. Berbeda dengan orang yang datangnya terpopoh-popoh. Ketika sholat berjamaah datangnya terlambat, terpopoh-popoh, itu tentu tidak selebih khusyuk daripada orang yang datang awalan. Karena orang yang terpopoh-popoh ini masih apa? Dia terbawa apa yang di pekerjaannya, terbawa ada di dalam yang barusan dia kerjakan tadi, terbawa dalam sholatnya. Karena dia tidak tenang. Ya. Berbeda dengan orang yang sudah tenang dirinya, menunggu azan, itu membantu dia khusyuk. Maka salah satunya adalah datang di awal waktu. Kemudian yang kedua adalah membantu kita khusyuk di dalam sholat, tentu mengerjakan sunnah-sunnah yang dianjurkan. Di antaranya ada meratakan saf, merapatkan barisan. Ya kata Nabi SAW, sehingga syaitan tidak mengganggu sholatnya. Salah satu mengganggu sholat kita adalah ya syaitan. Ya, di antaranya adalah ketika saf itu tidak rapi. Kemudian yang ketiga yang mendatangkan khusyuan di dalam sholat adalah seseorang menjadikan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, jadikanlah sholat itu ada sholat yang terakhir. Ya, seolah-olah setelah itu seorang berpisah dari dunia. Itu menjadikan orang itu bisa khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian yang keempat adalah dia sholat di masjid-masjid ditegakkan sana sunnah. Kalau antum sholat di masjid ditegakkan sunnah, ya, maka itu membantu kekhusyuan. Kalau di masjid misalnya imamnya salah-salah bacaannya, ya, terpunta-punta, panjang pendeknya, kada khusyuk, yang ada antum gerigitan non imamnya. Ya. Maka ini
Salah satu juga hadir di masjid yang di situ imamnya bacaannya bertajwid, kemudian itu membantu soal khusyuk di dalam salat. Kemudian di antara yang mendatangkan kekhusyuan di dalam salat adalah seseorang ya berusaha memahami apa yang dia baca, ya mengetahui apa yang dia baca, itu menjadikan dia tambah khusyuk di dalam salat. Ini di antara kiat-kiat agar mendatangkan kekhusyuan di dalam salat. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Bismillah, Ustaz, misalnya Ustaz subuh sholat di rumah, tapi zuhur, asar, maghrib, isya sholatnya di masjid, ini termasuk hadis yang dilarang pula kita gitu. Soalnya kan subuhnya di rumah, mampunya awalnya kayak gitu. Boleh kan? Kada boleh. Ya kalau seandainya sholat subuhnya di rumah 4 waktu sholat berjamaah, minta diskon. Ya, 4 waktu berjamaah, 1 waktu di rumah tidak boleh karena hadisnya umum. 5 waktu. Maka 5 waktu berjamaah tidak boleh. Seseorang sholat subuhnya di rumah, ya tetap dia di masjid. Wallahu a'lam. Tapi ada yang lain? Ustaz, itu kan ya untuk khusus hari Jumat itu masalah jual beli. Kalau yang penjual itu perempuan, terus yang pembelinya laki-laki, itu apa tidak sah? Itu pertama. Yang kedua, kalau orang yang bekerja security atau bagian gudang bongkar muat, nah itu pas masuk seruan azan, kan kalau kita bongkar muat misal waktu azan kita kalau ini memuat atau bongkar takut salah atau menghitungnya ada yang curang atau gimana, jadi sholatnya telat apa gimana itu? Terima kasih. Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Jual beli wanita dengan laki-laki di hari Jumat boleh apa tidak? Maka ini dilihat. Kalau jual belinya antara seorang wanita dengan musafir, laki-lakinya musafir, maka tidak mengapa karena musafir tidak ada kewajiban Jumat. Tapi kalau seandainya jual belinya antara seorang wanita dengan laki-laki yang tidak musafir, muqim, tidak boleh. Ya tidak boleh. Ya. Maka afdalnya adalah kan usaha buka. Ya. Iya, kadang-kadang bagi orang-orang ya sebagian pedagang itu ketujuh istilah itu memalar. Ya memalar di waktu hari Jumat, padahal kalau seandainya payu-payu sebuting 2 buting aja. Dan dia rela kadang-kadang itu melakukan perbuatan dosa ya daripada memalar. Tukang pentol behinip di muka masjid ya, sudah azan masih menjual pentol. Padahal yang nunggu pentol itu sedikit. Ya di waktu azan, tetapi dia rela, dia mencari yang sedikit tersebut melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ya kalau seandainya perempuan laki-lakinya adalah seorang yang mukim, bukan seorang yang musafir. Walaupun yang jualnya adalah perempuan. Tetapi kalau perempuan sama perempuan jual beli tidak ada masalah. Karena perempuan tidak ada kewajiban hadir sholat Jumat. Kemudian yang kedua, kalau kita sebagai orang yang kalau bongkar muatnya ya, yang melakukan bongkar muat. Kalau dia bukan security, sopirnya misalnya bongkar muat di waktu azan, apa yang harus dilakukan? Sembahyang. Maka kalau kita sudah tahu ini dekat waktu azan, jangan bongkar muat, nanti dulu, saya sholat dulu. Ya. Kalau dia marah-marah, anda bilang, antum muslim? Ayo muslim ya, sembahyang kita. Iya, harus kayak gitu. Seseorang, ya, kalau dia tahu ini, kayaknya kalau saya bongkar muat, ini kadang mungkin sembahyang, jangan bongkar muat, sembahyang dulu. Iya, jelaskan ya. Harus kayak gitu seseorang muslim, punya prinsip. Tidak menggugurkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala demi pekerjaan. Iya, kita harus punya prinsip demikian. Ya, saya punya prinsip, saya tidak akan menggugurkan kewajiban Allah demi pekerjaan. Tapi kalau dia security, ya kalau dia pekerjaannya security, ini para ulama mengatakan security ini kalau berkaitan dengan sebuah maslahat yang besar, ya sebuah maslahat yang besar, maka dia berkeinginan untuk meninggalkan salat berjamaah. Contoh misalnya security di masjid. Masjid ini kalau kada dijaga, sepeda motor orang hilang. Ya masjid ini kalau kada dijaga, dicuri orang sepeda motor. Akhirnya orang itu tidak ada lagi datang ke masjid karena apa? Mobilnya dicuri. Kemudian diadakan security khusus agar apa? Tidak ada pencuri. Ini yang berkaitan dengan masalah semacam ini tidak ada masalah. Ya.
untuk keamanan dan tetapi kalau security untuk di satu di satu perusahaan atau security di di satu toko dan semisalnya, maka dia berusaha ketika sholat berjamaah dia bergantian. Ya kalau misalnya dia tidak bisa berjamaah di awal waktu bersama orang, maka dia jamaah yang kedua di biasanya di perusahaan itu pasti ada musalla ya, ada masjid, ada musalla. Maka dia berjamaah di jamaah kedua. Jangan sampai dia tidak sholatnya berjamaah. Maka insya Allah itu lebih ringan bagi dia. Wallahu taala a'lam. Taib. Bismillah Ustaz. Pertanyaannya kan tadi disebutkan bahwa sholat berjamaah di masjid itu pendapat yang terkuat adalah wajib, dan juga tadi pendapat Zohiri yang paling keras mengatakan sholat yang wajib harus berjamaah di masjid, bahkan di rumah tidak sah ya. Pertanyaannya Ustaz, misal ada seseorang yang sering sholat berjamaah tetapi ia terjerumus sesekali sholat di rumah ya. Apakah sholat tersebut batal dan tidak mendapatkan pahala sama sekali, atau sholat tersebut sah tapi berdosa karena meninggalkan yang wajib? Pertanyaan kedua Ustaz, apa hukumnya kita sholat berjamaah bersama imam yang memiliki penyimpangan dalam akidah Ustaz? Misal dia berakidah Asy'ariyah, misal meyakini Allah tidak beristiwa di atas arsh. Itu bertanya. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, apa hukumnya orang sholat berjamaah sekali-kali di rumah tanpa udzur syar'i? Apa hukumnya? Apakah dia dapat pahala atau tidak sah? Maka kita katakan, insya Allah sholatnya sah. Sholatnya sah, tapi dia berdosa. Dia dapat pahala sebagaimana di hadis, dapat pahala 1 derajat, tapi di sisi lain dia berdosa. Itu sama. Kok bisa Ustaz dia dapat pahala tapi berdosa? Kok bisa? Itu sama seperti orang mencuri kopiah orang. Dia mencuri kopiah, kemudian dia pakai sembahyang. Dia sembahyang dapat pahala kan? Dapat pahala. Di sisi lain dia berdosa mencuri kopiah orang. Sama seperti itu. Dari satu sisi dia dapat pahala, tapi dari sisi lain dia berdosa. Berdosanya apa? Meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kita sholat di belakang seorang imam yang akidahnya rusak? Ya. Pertama itu dilihat sahibul bid'ahnya itu seperti apa. Apakah bid'ahnya itu mengeluarkan dari Islam atau tidak? Kalau bid'ahnya itu mengeluarkan dari Islam, maka tidak boleh kita salat di belakangnya. Ya. Ya, kalau dia mengeluarkan dari Islam, maka tidak boleh kita salat di belakangnya. Makanya Ahlus Sunnah itu secara khusus, walaupun Ahlus Sunnah itu yang paling berhati-hati dalam membid'ahkan, dalam mengatakan ini kefasikan, tapi mereka secara khusus dalam masalah bab salat berjamaah, salatlah di belakang Ahlus Sunnah. Ya. Maka Anda sholat di belakang orang yang berakidah sahih. Ya. Walaupun jauh masjidnya. Ini kadang-kadang ini kesalahan. Bahari ke dada masjid, ya bangun masjid. Pas dibangun masjidnya kadang mau datang kejauhan. Ya. Kalau bukan orang yang mengerti, paham sunnah, siapa yang mengisi masjid sunnah? Kalau bukan kita yang mengerti tentang akidah yang benar, tidak mengisi, itu siapa yang mau mengisi masjid? Dan masjid yang ditegakkan di sana sunnah itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena Anda bisa menegakkan sunnah yang sangat banyak di dalam masjid. Secara khusus Ahlus Sunnah itu paling berhati-hati salat di belakang seorang sahibul bid'ah. Secara khusus dalam masalah bab salat itu makanya salat itu bagian dari fikih, tapi kadang dibahas dalam masalah akidah. Ya karena saking pentingnya ya. Maka subhanallah alhamdulillah banyak masjid-masjid sunnah ya. Kadang mau singgah. Kenapa? Karena jauh. Pada jauhnya kan seberapa? Paling 5 menit, 10 menit sampai dia di masjid tersebut. Lebih dia memilih ya sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah. Tapi syahidnya, sholat di belakang imam, selama imamnya tersebut bid'ahnya tidak keluar dari Islam. Ya, seperti tadi berakidah Asy'ariyah dan semisalnya, maka insya Allah sah sholat di belakangnya, tidak mengapa. Ya, sholat di belakang tidak mengapa. Tapi afdalnya adalah kita mencari imamnya itu berakidah yang benar. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Saya baca pertanyaan. Bismillah, izin bertanya. Ini belum tentu lagi. Banyak. Taib. Izin bertanya, berapa rakaat sholat sunnah ba'diyah Jumat?
Ba'diyah Jumat itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Semuanya pernah dilakukan. 2, 4 itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. 6 rakaat pernah dilakukan oleh Abdullah ibni Umar. Maka boleh seseorang melakukan 2, 4, 6 rakaat, tidak masalah. Ya. Tapi ya kalau seorang mencukupkan 2 itu boleh, 4 boleh. Ada sebagian orang membedakan, kalau di rumah itu 2 rakaat. Kalau di masjid itu 4 rakaat. Ini keliru, tidak ada pembedaan semacam ini. Di rumah dan di masjid itu sama. Mau 2 silahkan, 4 silahkan. Ataupun mau 6 seperti dilakukan oleh Abdullah bin Umar juga tidak mengapa. Taib. Assalamualaikum, apa izin bertanya Ustaz. Apakah ketika kita mendengar sirena alarm masuk waktu sholat di HP, namun jarak masjid atau musola tersebut lumayan jauh, dan kita sedang ada uzur sehingga tidak bisa untuk sholat berjamaah, sehingga mengharuskan sholat sendiri, apakah kita wajib azan dan iqamah sendiri sebelum mendirikan sholat sendirian di rumah? Kalau ada uzur syar'i, cukup dia iqamah saja, tidak perlu azan, cukup dia iqamat selesai. Apakah ada doa sesudah iqamat seperti doa sesudah azan? Karena saya sering melihat di beberapa masjid ada orang yang berdoa sesudah iqamah. Yang benar adalah jawaban iqamat sama seperti jawaban azan. Seorang kita menjawab azan, tetapi doa secara khusus setelah iqamat tidak ada. Tetapi doa itu ada doa setelah azan, bukan setelah iqamat. Allahumma ba'di dawati tammah itu dibaca setelah azan, bukan setelah iqamat. Taib. Ini ada pertanyaan, ya mudah-mudahan bisa kebaca semua. Barakallahu fiik Ustaz, afwan di bawah tema Ustaz. Lomba mewarnai bayar 60.000. Semua dapat piala dan piagam. Tapi yang menang dapat door prize. Apakah boleh diikuti? Syukran jazakumullah khairan. Lomba mewarnai ini bisa masuk ke lomba syar'i kalau seandainya berkaitan dengan agama. Contoh misalnya mewarnai, mengasah kepintaran dia agar dia tambah pintar di dalam misalnya mengasah otak ya, motoriknya agar dia jalan ya, apa macam. Kalau dikaitkan dengan agama itu bisa dia mengambil hadiah di sini. Ya. Dan ini dilihat ya, apakah ini ada kaitannya dengan agama. Kalau mengadu kepintaran agar mengasah otaknya lebih pintar, ini bisa dia mengambil hadiah. Karena ini ada kaitannya dengan agama. Misalnya sekolah Islam mengadakan lomba mewarnai, tujuannya apa? Agar anak itu tambah pintar sekolah. Ini tidak ada masalah. Dia menambah ini boleh dia mengambil hadiah. Nah, tetapi kalau sekedar mewarnai tidak ada tujuan untuk mengasah kepintaran, misalnya disuruh mewarnai satria baja hitam misalnya, ya tidak ada tujuannya ingin menaikkan kepintaran anak dan semisalnya, maka ini tidak boleh. Dengan door prize pun tidak boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berencana puasa Tasu'a hari ini, sudah sahur dan niat dari pagi mau berpuasa. Pas jam makan siang saya keluar dan mampir membeli martabak untuk dibawa ke rumah. Ada martabak siang lah. Setelah sampai rumah, saya memakannya dengan lahap martabak tersebut. Pada saat suapan terakhir, saya barulah teringat berpuasa Tasu'a hari ini. Nikmat ini. Langsung saya keluarkan dari mulut dan berkumur setelahnya. Dan melanjutkan puasa sampai adzan maghrib. Apakah puasa saya masih terhitung puasa Ustaz? Terhitung puasa. Dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi SAW, man akala nasiyan wa shaimun fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang makan dan minum sedangkan dia lupa dan kondisi berpuasa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan makan dan minum untuknya. Maka ini nikmat, ya. Semua orang di sini berharap seperti ini. Baik. Assalamualaikum, apakah ada keringanan tidak sholat berjamaah di masjid ketika sedang menjaga anak, bayi atau balita di rumah karena sendirian dan tidak bisa dibawa ke masjid? Insya Allah nanti saya akan bahas ya, masih ada satu hadis lagi, saya akan bahas tentang masalah uzur-uzur. Kapan seseorang itu boleh meninggalkan sholat berjamaah? Menjaga bayi, menjaga balita itu bisa termasuk dalam uzur meninggalkan sholat berjamaah. Nanti insya Allah kita bahas secara rinci ini. Assalamualaikum, izin tanya dua tema Ustadz. Ustadz kakak laki-laki anak itu sering hutang duit kemana-mana, nggak tahu hutang itu untuk apa. Sudah berulang-ulang seperti itu, terus sering orang datang ke rumah untuk menagih hutang. Istrinya minta solusi sama anak, gimana caranya biar ampih dan kembali ke jalan yang benar. Mohon nasihat dan solusinya Ustadz jazakallahu khairan. Solusinya ada disuruhnya berusaha.
Disuruh dia untuk berusaha mencari rezeki. Kemudian yang kedua adalah solusinya adalah kalau ada orang bertanya kepada tentang di sana Anda, tentang saudara laki-laki Anda, maka bilang jangan diutangi. Jangan dipinjami. Karena ada orang itu hobi berhutang tapi kadang hobi membayar. Dia berhutang tapi tidak mau membayar. Ada orang demikian dan penyakit. Dan ada sebagian itu penyakit. Dia suka berhutang. Padahal kadang ada sebagian orang itu mampu dia. Tapi hobinya berhutang. Emang ada sebagian itu penyakit. Oleh karenanya, orang semacam ini, ya pertama ya disuruh berusaha. Disuruh bekerja. Karena biasanya orang semacam ini pengen nyaman. Ya kadang mau begawi, utang, tutup lubang sini. Utang lagi, kayak gitu terus. Ya, maka disuruh dia bekerja. Kemudian yang kedua adalah, jangan dipinjami lagi. Jangan dipinjami uang lagi. Dia kalau orang itu tidak dipinjami uang, kemudian disuruh dia bekerja, dia akan memaksa dirinya untuk bekerja. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan petunjuk ya kepada kakak Anda. Baik, assalamualaikum. Kenapa saat hujan dikasih uzur dalam sholat berjamaah? Sedangkan sahabat yang buta, Abdullah ibn Abi Maktum tidak dikasih uzur. Padahal uzur hujan itu tidak lebih berat dari uzur seorang yang buta yang melewati binatang buas. Pertama adalah kita memberikan ketika kita menetapkan ini uzur atau tidak uzur itu berdasarkan dalil. Ketika ada dalil yang menjelaskan demikian, maka wajib kita menerimanya, wajib kita mempercayainya. Yang kedua, ya, bagaimana uzur tentang Abdullah bin Maktum? Para ulama banyak mentaujih, ya. Kata para ulama, ya, hadis Abdullah bin Maktum ini tidak diamalkan. Tapi pendalilannya diambil sebagai pendalilan tentang wajibnya salat berjamaah. Karena kata para ulama, kalau posisi orang itu seperti Abdullah bin Maktum, pada zaman sekarang ini tidak ada yang bisa. Dia dalam kondisi buta, tidak ada penonton. Ada binatang buas. Ada banjir. Maka kalau ada zaman sekarang seperti Abdullah bin Maktum tidak bisa. Tetapi kata para ulama, hadis ini, kata ahlul ilm, tidak diamalkan dari sisi waqai'nya, tetapi diambil dari sisi pendalilan wajibnya sholat berjamaah. Sebagian ahlul ilm mengatakan tambahan adanya binatang buas, tambahan adanya banjir itu tambahan yang tidak sahih. Sebagian ulama mengatakan bahwa tambahan yang betul adalah dia itu buta, tidak ada penuntun yang mengantar dia ke masjid dan rumahnya jauh. Iya. Adapun tambahan ada binatang buas dalam Musnad Ahmad, kemudian ada banjir juga dalam Musnad Ahmad, sebagian ahli ilmu menganggap tambahan itu tidak sahih. Oleh karenanya banyak penafsiran tentang Abdullah bin Maktum, tentang masalah Abdullah bin Maktum, kenapa diwajibkan salat berjamaah dan ahli ilmu membicara secara khusus masalah ini. Intinya hudzan itu nasnya sahih. Hadis Abdullah bin Abbas, ya, maka dia udzur. Dan Abdullah bin Maktum, sebagai yang kita katakan tadi, orang buta itu kadang-kadang itu bukan masyaqqah bagi dia. Ketika dia buta dan sudah terbiasa mendatangi masjid. Ya. Karena kadang bagi orang buta itu bukan masyaqqah, bukan kesusahan. Karena sudah kebiasaan. Sebagaimana dia keluar biasa, ke pasar, kemana-mana, dia biasa, maka juga biasa dia pergi ke masjid. Dan insya Allah secara khusus, ada nanti masalah, secara khusus akan dibahas di dalam Muwatta ini tentang masalah sebab-sebab meninggalkan salat berjamaah. Salah satu nanti kita bahas orang buta. Kapan orang buta itu boleh dia meninggalkan salat berjamaah? Ya. Baik. Afwan izin bertanya Ustaz. Izin bertanya Ustaz Heka di luar tema. Sudah itu aja soalnya. Baik, alhamdulillah ini mengurangi. Atasan menunjuk saya menjadi seksi dokumentasi kegiatan agama di kantor. Kegiatan condong yang menyelisih sunnah seperti peringatan maulid dan sejenisnya. Mohon nasihatnya, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Maka pian mendokumentasikan yang bagus-bagusnya aja. Ya, pian foto misalnya yang bagus-bagusnya aja ya, yang mungkin tidak langsung berkaitan dengan kegiatan tersebut ya. Kalau bisa pian cari yang lain ya. Jangan pian yang langsung berhubungan. Tapi kalau seandainya pian, maka pian berusaha mencari ya momentum yang tidak ada hubungannya langsung dengan acara tersebut, mendokumentasikan ya.
memoto ya urang apakah pian foto misalnya. Ya pian foto tidak ada kaitannya langsung dengan kegiatan tersebut. Kalau seandainya bisa menghindar itu afdalnya. Kita menghindar dari ya perintah atasan tersebut. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Yang mana tingkatan puasa yang paling afdal? 9 dan 10 Muharramkah ataukah yang 9, 10 dan 11 Muharram? Jazakumullah khairan. Puasa 10 dan 9, puasa 10 dan 11 yang mengatakan puasa 11 hari tanggal 11 itu hadisnya lemah. Yang ada adalah benar hadisnya 9 dan 10. Kalau dikatakan mana yang lebih afdal, tentu 9, 10 lebih afdal ketimbang puasa 10 dan 11. Tapi kalau dikatakan mana Ustaz, kalau seandainya saya ingin puasa 9, 10, 11 boleh tidak? Boleh. 9, 10 hadisnya sahih. Adapun tanggal 11 berdasarkan keumuman hadis Nabi. Kata Nabi, afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Makanya para ulama mengatakan puasa di bulan Muharram ini sebulan penuh boleh. Puasa di bulan Muharram itu sebulan penuh boleh. Sehingga tidak ada masalah orang puasa tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 sampai tidak ada masalah. Tetapi yang berkaitan dengan Asyura cuma 9 dan 10. Ya. Tapi kalau orang ingin puasanya 11, lanjut 9, 10, 11, 12, 13, tidak ada masalah. Karena asalnya puasa di bulan Muharram itu sebulanan boleh tidak mengapa. Tetapi hadis yang mengatakan 10, 11 yang berkaitan dengan Asyura itu lemah. Yang benar adalah 9 dan 10. Maka kalau ditanya mana banyak pahalanya, ulun puasa tanggal 9 dan 10 aja kah? Apakah ulun puasa tanggal 9, 10 dan 11 banyak pahalanya? Ya banyak pahalanya 9, 10, 11. Karena bertambah ibadahnya. Tapi kalau ditanyakan mana yang lebih utama 9, 10 apa 10, 11? Tentu 9, 10 yang lebih utama. Karena 10 dan 11 itu hadisnya lemah. Tapi kita disuruh berpuasa bulan Muharram boleh. Berpuasa bulan Muharram itu sebulan penuh. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, afwan dulu tema. Bagaimana sikap kita sebagai seorang guru SD yang pelajarannya ada mengajarkan musik? Boleh kita mengajarkan musik? Kada boleh. Pian ajarkan membaca Al-Quran. Iya, kalau dia mengajarkan musik, pian ganti dengan cara mengajarkan Quran. Iya, cari cara mengajar membaca ayat ini, membaca huruf ini seperti apa. Nggak boleh kita ajarkan. Karena emang ada di buku ya tematik dan semisalnya itu ada masalah pelajaran musik bahkan menari ya dan semisalnya, maka jangan diajarkan musik, jangan diajarkan menari. Kalau diajak ganti menari bisa kita ganti dengan olahraga misalnya, atau yang semisal kerajinan menari diganti dengan menyulam misalnya, atau dilewati. Dan juga bikin soal kada boleh musik ini berasal dari daerah mana, jangan ya diganti ya. Taib. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan kecuali menunggu pergantian giliran sehingga tidak bisa setiap waktu ikut sholat berjamaah seperti tugas keamanan, operator mesin atau pelabuhan dan lain-lain? Apakah ada rukhsah untuk mereka? Maka sebagaimana saya katakan tadi ya, kalau seandainya dia bisa mencari orang atau minta izin di saat sholat berjamaah, maka dia melakukannya. Tapi kalau seandainya tidak bisa, maka dia berusaha berjamaah yang kedua. Tapi kalau seandainya tidak bisa pula, ya, maka kalau dia bisa mencari pekerjaan yang lain lebih baik, itu yang lebih baik. Tapi kalau tidak ada pekerjaan, susah mencari pekerjaan, maka insya Allah ini juga merupakan salah satu uzur di dalam syariat Islam. Ya. Kalau seandainya kalau dia tinggalkan pekerjaan tersebut, dia tidak bisa lagi mencari pekerjaan yang lain. Dia tidak dapat. Maka kata para ulama ini merupakan uzur. Karena orang yang diberikan uzur ketika dia hujan, ya ketika hujan, sebabnya adalah masyaqqah. Maka kata para ulama lebih dikasih uzur lagi ketika seseorang hilang mata pencariannya. Ya, hilang mata pencarian, dengan itu dia kelaparan, tidak bisa memberi nafkah anak dan istri. Tentu ini lebih uzur lagi kata para ulama, sekedar orang sholat berjamaah, meninggal sholat berjamaah ketika turun hujan. Tetapi ini dengan syarat bahwasanya tidak ada pekerjaan yang lain. Kalau dia tinggalkan susah, ya, istrinya kelaparan, sedangkan dia kerjanya serabutan, tidak ada simpanan. Tetapi dia berusaha dulu sholat berjamaah. Kalau tidak bisa dia sholat yang kedua, ya berjamaah kedua, ya. Nah, kalau tidak bisa juga, ya sudah segala cara, maka insya Allah ini merupakan bagian dari uzur. Wallahu a'lam.
Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang sengaja masbuk sholatnya? Mereka bilang belum iqamah. Dan akhirnya selalu masbuk. Jazakumullah khairan. Ya tidak bagus. Orang sedatang selalu masbuk, maka tidak bagus. Abul masbuk kata orang. Maka ini tidak bagus, ya, tidak baik. Maka kita selalu berusaha untuk sholat tepat waktu. Tetapi apakah dia berdosa? Tentu tidak berdosa. Tetapi tentu tidak baik. Ya kita berusaha untuk sholat ya tidak masbuk. Wallahu a'lam. Saya kira cukup pertemuan kali ini. Kita tutup dan doakan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.